negara. Setelah perbankan harus diatur sedemikian rupa sehingga dianggap wajar. Nah, sistem ribawi tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Juga ini nih, apa namanya, forecast ya, apa namanya itu, SDSB itu apa? Undian-undian berhadiah itu. Nah, itu dilarang penyelenggaraan undian-undian itu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah, pakai dadu, judi ya. Dulu pelarangan SDSB, seingat saya itu dari kampus saya dulu. Itu diserbu sama senior-senior saya dulu yang mau pakai kekerasan untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi koran ini ambil ya. Ya, kelompok 4 semuanya tengok ini. Judulnya ambil ya ini. Prinsipal Kesepakatan Kongres Persatuan Umat Islam. Oke, kelompok 4. Ada yang mau tanya? Oh, kita lanjut kelompok berikutnya. Ada? Bisa lanjut ya. Ini naskah, tinggal closingnya, kalimat-kalimat yang nggak jelas ini tolong dibetulkan ya. Secepat-cepatnya masuk ke voice over. Sebab nanti kasihan editornya bisa lama mengerjakannya. Oke, kita kelompok 4 begitu. Masuk ke kelompok 5. 5 revisi dari pagi gitu. Nah, mana formatnya? Kelompok 5 siapa? Saya Pak. Apa lagi? Kok nggak ada option dari itu untuk kelompok? Kan coba baca dulu. Kan semua ada begini. Kenapa saya minta spasi 1? Karena harus tahu maknanya ya. Jumlah halaman sudah bisa menggambarkan berapa durasi yang akan kita pakai. Jadi jangan pikir nggak ada hubungannya spasi itu. Maka saya minta spasi 1. Kemarin masih ada yang ngirim spasi 1,5. Pas saya tengok, kok jadi berapa halaman? Oh, ini berapa durasi? Pas saya cek, oh spasinya ketinggian. Pas dinormalkan, cuma 3 halaman ternyata. Nah, itu bisa nggak nyampe 5 menit atau 7 menit. Nanti itu lengkapin aja ya. Kan udah 2 kali saya bilang itu. Jadi saya nggak tahu siapa yang produsernya, direkturnya, reporter, scriptwriter. Kelompok 5 nggak sesuai ini. Nanti bisa dilengkapi ya. RSP itu pakai huruf besar singkatan nomor 2. Apa itu? Nomor 2 RSID. Kalau jurnalistik itu hindari akronim ya. Akronim itu merupakan
Badan Koordinasi apa BKKSB apa namanya. Kalau dalam bahasa jurnalistiknya disebut Badan Koordinasi. Kalau kamu menyebut Dewan Perwakilan Rakyat, itu biasanya dewan kan aja. Maksudnya DPR itu dewan. Misalnya nanti ada dua ternyata dewan dalam satu tubuh berita, ada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, barulah pakai singkatan. Tapi itu kemudian, tapi di awal harus clear panjang. Apa hindari akronim itu bikin bahasa rusak dan akhirnya membingungkan itu apa. Lama-lama orang lupa apa maknanya. Nah RSIB ini juga. Sejak pertama kan nggak tahu kita apa RSIB. Ini dibuka dengan seri dengan bulan. Nanti juga kalimatnya saya baca tadi. Tadi yang Belanda punya itu udah jadi di kopi. Oh belum, nanti gampang. Mau kasih kawan yang bilang Iya. Korannya apa? Koran iya, Teksnya iya. ya. Korannya udah aku kasih, cuman teksnya nggak kebaca. Bertumpu-tumpu ya. Gambar itu. Biar dia mudah juga menerjemahkan. Biasa kalau mau menerjemahkan cepat itu kan taruh Google Translate, biar dia translate nanti digrafikan. Iya. Nanti dia susun bahasanya yang bagus. Baik di teksnya aja di copy kan, nanti gambarnya tetap di share. Iya. Jadi di gambar dipakai ya, gambarnya dipakai tuh nanti. Di foto buat infografis. Penjelasannya nanti translate-nya dibaca sama PO kan, dipakai PO. Ya, kalian tinggal gini loh, klik kanan, save. Maka itu akan satu orang itu. Atau mau ini tinggi kok resolusi. Kalau enggak linknya aja kali ya, sendiri. Berarti dia nggak tahu fokus, akan yang tahu gitu. Iya. Kita cuma perlu berita ini nih. Prinsipal Unspreken Kongres. Ini berita apa sebenarnya? Oh ada Soleh Iskandar tadi. Kita kalimat. Ini juga kalimat kalau diperhatikan ya. Ini tanda baca itu perintah itu. Bogor kerap dikenal sebagai kota sejarah, melahirkan pejuang yang bernama KH Soleh Iskandar. Salah satu bidang yang dikembangkan adalah kesehatan. Itu secara bahasa nggak betul ya. Secara bahasa, komanya nggak pada tempatnya. Misal ngomong pendek-pendek begini, Bogor dikenal sebagai kota sejarah. Banyak pejuang lahir di sini. Salah satu yang utamanya adalah Kiai Haji Soleh Iskandar yang mengembangkan dunia kesehatan bagi masyarakat Bogor. Kan bisa. Scriptwriter siapa? Mana? Scriptwriter. Saudara Pak T nulis di Pina Pak. Pina apa Pina? Pina mana? Oh. Ya, Pina perhatikan bahasanya ya. Nanti biar saya perbaiki. Cuman kalau mau diperbaiki ya, kalau mau dikoreksi jangan terlalu Anda juga jangan terlalu jauh. Nah ini antara VO dengan SOT kurang lem ini, kurang lem ya. Dari masih bicara Soleh Iskandar dan gagasan kesehatan, tiba-tiba kok langsung turun ke rumah sakit. Kurang lem ya, kurang diantarkan gitu loh. Jadi itu ada yang disebutnya mayor, minor, yang logika itu. Mana yang makro, mana yang mikro. Nah, kesehatan itu makro, rumah sakit itu mikro.
03 visual footage tubuh kujang. Tubuh kujang aja. Drone pak. Hah? Drone. Ada drone? Tahu ada pak. Terus habis tubuh kujang Belum bisa lagi juga. kenapa nggak ada breakdown? Tapi sekitaran Bogor aja pak. Pada jalan-jalan Bogor aja. Ya, apa ya gitu? Ya. Ini kan kalau kan saya lihat apa merujuk ke yang ada gitu. Jadi kan saling berbagi ya, saling belajar. Itu kan udah saya buat breakdown itu. Suasana kendaraan. Terus untuk tahu Bogor kan awal-awal kuliah saya bilang plat nomor. Plat nomor orang yang tubuh kujang di mana ya? Itu begitu lihat plat kan akan terbantu. Jadi ini terlalu editor belum bisa bekerja ini. Kameramen juga belum tentu bisa bekerja. Karena dia nggak operatif dia, karena kan belum operatif ya. Nomor 5 di tengah-tengah bicara wafat. Di closing bicara lagi nggak? Enggak pak. Jadi gini ya, di dalam kamera itu ada yang namanya, kalau bahasa anak ini sekarang ini kata mahasiswa saya itu di sini itu Bapak Ibu Anak katanya hari ini. Zaman saya nggak ada istilah itu Bapak Ibu Anak. Bapak Ibu Anak itu adalah wine, close up. Di dalam teks sama juga. White itu adalah kesehatan, close up itu apa namanya, bangsal apa? Atau rumah sakit. Nah ini apa? Ini kesehatan ya. Ini bisa kebijakan publik, kebijakan atau undang-undang kesehatan. Baru ini di bawahnya kita bicara tentang rumah sakit. Ya, ini sejajar itu antara gambar dan teks itu sejajar. White dulu mulai bicara, medium dulu, baru detail. Kamera juga begitu. Tunggu kujang dulu besar, habis apa? Kameramen nggak akan tahu kalau naskahnya nggak bicara. Detailkan lagi ke lalu lintas, detailkan lagi ke plat nomor. Ya, ada teks. Ini audio dan visual. Bukan audio aja nih, bukan teks aja nih, dan bukan juga gambar aja gitu. Audio visual. Istilah anak sekarang katanya Bapak Ibu Anak. Itu apa, semacam jembatan keledai, untuk membuat orang mudah ingat aja gitu. Tiap kemana pun ambil gambar, tiap kemana pun ambil cerita, ya Bapak Ibu Anak. Bapak Ibu Anak. Makin lama makin kecil. Jangan lompat makro, mikro. Dari bicara kesehatan, bicara rumah sakit. Sebentar dulu. Antara kesehatan dan rumah sakit pasti ada kebijakan gitu. Pasti ada kebijakan. Kayak Soleh Iskandar tahun 54 itu kan baru mau ditanya, tapi kan sudah menjadi pertanyaan ini. 37 tahun ngapain aja? Kenapa nggak ada movement? Apakah dia dimonitor sama Orde Baru? Tapi 91 kan juga masih kuat Orde Baru waktu itu. Lalu bisa dipertanyakan kenapa nggak terjadi gitu. Nah ini juga bisa dipertanyakan kalau ini di skip dari kesehatan langsung ke rumah sakit. Enggak pak. Hah? Ya,
Iya, dari kesehatan langsung ke rumah sakit. Itu sama aja kayak ngambil gambar, kalau pakai drone, terus tiba-tiba drone WIKA ya, drone WIKA, terus tiba-tiba masuk kelas. Itu namanya jumping, kalau dalam istilah teknik kamera ya. Ya, istilah-istilah yang saya sebut boleh catat. Jangan ngobrol-ngobrol aja tuh di situ tuh. Nanti tanya lupa lagi kapan ditangkapnya Mas Wali Iskandar. Jumping itu adalah tidak kontinunya gambar. Udah mengambil gambar besar, tiba-tiba dia ngambil gambar ini. Wah, itu gambar ngapain gitu kan? Gambar rusak namanya. Gitu juga teks. Paling cerita tentang Bogor, segala macam sejarah Bogor itu tiba-tiba kita mau menghapus. Nah, continue ya. Itu cara berpikirnya continue. Gambar dan teks itu sejalan. Nah, begitu juga nih tadi, ini saya mau bicara ini. Masih bercerita nih tentang rumah sakit, masih gagasan awal, tiba-tiba dia dimatikan di sini. Di tengah. Dah, habis ini dia lagi bawah. Mendiri ke rumah sakit, diusulkan bersama kawan-kawannya si ini si itu, datang ke kantor yayasan, padahal di tengah udah dimatikan dia. Tuh. Di mana-mana kalau mau cerita apa di ujung. Makanya cara berpikirnya Bapak Ibu anak, ingat-ingat ya, Bapak Ibu anak. Dari 1 sampai 10. Tidak 1 sampai angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bukan 1, 3, 7, 6. Itu zigzag. Nah, ini naskah masih zigzag nih. Bisa saya bongkar, tapi terlalu lama. Nah, naskah kelompok lain yang saya bongkar tuh udah agak runut sehingga agak cepat saya mengeditnya. Dan bisa ya, siapa scriptwriter? Fana, siapa? Fina. Fana itu udah alam Fana. Bisa ya, Fina ya. Nanti bisa kontak saya untuk naskahnya. Yang penting runut ya. Runut, bercerita itu runut. Kemudian penyiraman ya Pak. Nah, nomor 5 narsumnya Dadur. 2 kali balik aja nih. Harun. Sama apa itu? Tapi bertiga juga apa nih? Oh. Harun terus? Didi yang ini ya? Didi ini ketiga. Pak Harun, pertanyaan saya sana. Terus itu beliau juga yang ngetik suratnya Pak pas pertemuan pertama. Siapa? Itu Pak Harun. Mengetik surat? Surat pertemuan pertama untuk perancangan RSID-nya. Oke. Kalau Pak Dadur? Pak Dadur salah satu pendiri yang hadir di rapat pertama. Pendiri rumah sakit? Iya. Ada target lagi nggak? Pak Dadun umur berapa? Aku masih muda. Emang yang mendirikan bukan Wali Iskandar? Beliau itu generasi muda ya Pak. Ada mahasiswa, beberapa mahasiswa Pak Dadur, Pak Hardi, Pak Supatman. Nah itu generasi mudanya yang masih ada. Sebenarnya yang 2 juga masih ada, cuman yang 1 udah
Maksudnya pendiri ini Soleh Iskandar pendiri juga. Berarti pendiri banyak gitu ya? Iya. Dia salah satu Pak Dadun. Iya. Soleh Iskandar di situ posisinya sebagai ketua pendiri, ketua yang mendirikan. Oh, oke. Sebenarnya gagasan juga bukan dari Pak Soleh sih diceritain. Itu datang dari kelompok Supadma, dari masyarakat sekitar datang ke Soleh Iskandar. Nah, kebetulan Soleh Iskandar itu lagi jadi ketua yayasan Unika kalau nggak salah. Nah, baru diadakan rapat pertemuan pertama untuk perancangan RSIB. Pertamanya di kebun RSIB Pak di Muara. Namanya? Balai Pengobatan Pusdikemas. Oh, balai. Iya. Udah dapat semua ya? Pak Didi kemarin doorstop ya sifatnya? Ya Pak di jalan Pak. Itu Pak terus naskah itu kan awalnya emang udah beruntun, udah terstruktur. Karena kita dapat dari yang wawancara Pak Didi itu sebentar, tapi beliau itu udah ngejelasin semuanya gitu, kayak leadnya. Kita taruh di atas, makanya kita kan ngebahas tentang kesehatan di atas. Terus langsung membahas tentang Haji Soleh. Awal itu kan awalnya tentang Haji Soleh, baru tentang kesehatan. Nah, kita mungkin masih bingung yang masukin yang Pak Didi itu gimana. Jadinya ini kayak Iya. berantakan. Tantangan pertama bahasa ya. Saya garis bawahi bahasa. Bahasa itu tanpa bahasa kita nggak bisa berpikir. Ada nggak di sini yang bermimpi nggak pakai bahasa? Mimpi aja pakai bahasa. Ya kan, mimpi aja pakai bahasa. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu Anak tadi masih konsepsi kesehatan. Kesehatan macam apa yang mau diimpikan Soleh Iskandar? Memang dulu belum ada rumah sakit. Katanya rumah sakit Islam itu pertama. Rumah sakit Islam pertama. Artinya sebelum rumah sakit Islam ada rumah sakit ya? PMI Pak. PMI. PMI itu pertama di Bogor. Nah, Ada yang di Bogor di PMI. apakah ada kekhawatiran misal Soleh Iskandar bahwa infus itu mengandung babi? Misal. Nah, itu kan gagasannya. Nah, gagasannya bisa diturunkan dari konsep kesehatan. Sama kayak koperasi. Soleh Iskandar pun khawatir. Ini dimakan lintah darat rakyat saya nih. Maka saya akan bikin satu koperasi untuk menerabas riba. Nah, di kesehatan kan bisa jadi. Dan yang itu infusnya segala macam pakai babi. Sementara ini orang Bogor muslim semua. Dia harus diselamatkan, maka dia buat kesehatan. Itu duga-duga aja. Sehingga pertanyaannya harusnya apa yang membuat Soleh Iskandar merasa perlu di rumah sakit baru? Jadi turun dulu gitu gagasannya. Jangan langsung ke perencanaan pembangunan ini, enggak, itu melompat. Jump to conclusion ya istilahnya. Nah, kalau dari segi narasumber udah oke, tinggal strukturnya aja nih, struktur naskah. Jadi mudah buat naskah itu harus mudah sehingga ketika kalian jumpa narsum baru, tinggal cemplung itu. Misalnya jumpa siapa lagi tiba-tiba, ya selipkan aja, tinggal di nomor mana gitu. Nah ini barang nih naskahnya belum terbentuk dan sebagai naskah itu masih lompat ya. Bisa nanti ya, kita buat ya. Nanti saya tunggu ya. Jangan lompat, mengadil lah cerita. Kayak ngobrol sama kawan kan mengadil. Kalau sebelumnya juga nanya ke narasumber tentang ide kan berarti apa? Nanya ide Soleh Iskandar membuat RSIB. Terus sempat ditanya tuh sama Pak Dadun, jawabannya saya juga kurang tahu ya kalau ide itu kan Pak Soleh yang tahu katanya gitu. Ide. Jadi ide itu teh nggak diungkapkan ke Iya, nggak diungkapkan. rapat itu Pak. Di rapat itu nggak membahas ide dari Soleh Iskandar itu. Terus kalau di catatan rapatnya kan ada catatan rapat yang diketik sama Pak Harun. Di situ tuh disebutin kalau pertemuan pertama pembentukan RSIB itu datang dari asal usulnya datang dari Yusuf Padma beserta kawan-kawan. Karena untuk kepentingan terhadap umat. Itu ada di dokumen. Nanti kalau yang bilang tidak tahu jangan dimasukkan ya. Iya.
Bisa ke Pak Didik kan ada ditanya nggak? Dia anak. Iya, cuman beliau nanya, jawabnya cuma sedikit kan, karena kita bareng-bareng kan. Tapi Pak kalau ide kayak gitu kan di dokumen ada jelas ya, kayak yang ide itu Pak Yusuf, bukan Pak Iskandar. Tapi karena beliau sedang menjadi ketua pembina BK-nya, jadi dia punya kuasa gitu untuk mengumpulkan tokoh-tokoh, sehingga dibuat program jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya Puskesmas di Taman Muara, jangka panjangnya di RSG. Kalau sakit apa apa? Islam Bogor. Kalau dia sudah ada tujuannya, di VO kan aja, bunyikan di VO, setelah itu. Sini biasanya ada yang buat kaos ini. Sejarahnya. Oleh Iskandar, Abdullah bin Nuh, TB Hasan Basri, Founding Fathers. Dokumennya mana? Ya, ini aja bisa nampak itu dari misi, bisa nampak dari misi. Itu masukkan aja ke VO. Karena belum adanya rumah sakit Islam yang melayani umat, maka Soleh Iskandar tergerak. Soleh Iskandar dan kawan-kawan ya. Soleh Iskandar dan kawan-kawan tergerak untuk membangun satu rumah sakit Islam. Itu aja, bahasakan aja misi itu. Mau kualitas Islami, nilai-nilai. Ya bisa ya, kelompok 4 saya tunggu ya. 5 ya. Bahasa, hati bahasa. Titik koma jangan sembarang. Oke, ada yang mau nanya kelompok 5? Dari segi gambar ya, juga jangan lupa di breakdown ya. Footage tubuh Mujang, yang mananya gitu. Terus sama lahir wafatnya nggak ada ya? Di itu yang juga sambungan. Perlu nggak ya? Karena kan bicara sama Iskandar ya. Kapan wafat dan ujung akhirnya, awal dan akhirnya. Yang penting wafatnya jangan di tengah, wafatnya di ujung ya. Sayang tuh, siapa Jun yang ngambil gambar lama banyak yang nggak bisa lupa aja, atau yang banyak. Sayang aja itu bawa dipakai. Kayak perlakukan kayak di Ponorogo itu loh, yang saya pernah kasih itu, kalau ujungnya. Oke, ada yang tanya kalau 5? Ya, nanti bisa komunikasi sama saya intens saja. Kemudian kelompok terakhir itu kelompok 1 ya. 6 itu dari pagi ya? Tadi malam. Oh iya, sorry. Jejak sang pemimpin. Oh, peran dengan Iskandar yang politik. Oh, saya masuk situ ya. Muhammad Khairul Hadi. Mana Hadi? Wafid masuk? Masuk Pak. Mana? Oh iya.
Milan. Milan. Oh. Pakai clip on atau pakai apa? Clip on. Ya. Di mana rencana? On camnya, openingnya? Tunggu punya paling Pak. Tunggu punya. Iya. Dua gitu. Atau nggak ada yang mancur Pak, soalnya kan itu punya kan tahun kemarin udah ada yang gitu ya, yang ini ya. Jadi kayaknya beda gitu. Kalau umum ya, Ya, paling banget gitu. Oke. Pak Sinuan ya, Pak Sinuan. Iya. Sinuan, siapa lagi? Pak Mujahidin. Mujahidin. Terus? Wiwi. Wiwi. Wiwi K ya? Wiwi ya. Wiwi. Kak, siapa lagi? Baru target satu lagi. Targetnya siapa? Zaki. Pak ini siapa nih? Pak Sinuan siapa? Anggota Masyumi, Oh, Sumi yang mana nih? anggota yang Pasar Masyumi Iskandar. Oh, Sumi tahun 50-an? Iya. Oh, umur berapa sih? kedua. Tapi ngakunya masih 50. Kamu kenal? Iya, Berapa maksudnya 70-an Pak? asli Ada 70-an Pak. dia nggak mau dibilang 70-an. Oh, dibilang tua, Pak. Rambutnya aja Karena emang pakai masih tiko. seger banget, Pak. Rambutnya ditiluk. Oh, 70. Ya. 70 berapa? 74 sih. Kita bisa ukur. Tahun 50, tahun 60 lah katakan, pas dibubarkan. 60 itu berapa tahun yang lalu? 70, 80, 60, 20. Dia lahir sudah dibubarkan partai kalau dia umur 60. Kalau dia umur 70, akhirnya dia umur 10 tahun. Ayo coba diuji. Kalau dia ngakunya umur 70, partai ini dibubarkan tahun 60, 61 lah. Artinya dia umurnya 10 tahun. Masa anak kecil masuk partai? Pokoknya gini Pak, jadi pas Sinuan ini pas dibubarkan itu merasakan, cuma Pak Sinuan ini masih memegang tubuh peran partai Masyumi. Dan beliau jadi ini jadi anggota partai PBB. PBB. Oh iya, jadi pas pendiri juga. Pendiri partai PBB. Pendiri partai PBB. Iya. Nanti sih nggak enak di sini nih. Ada Bang MS Kaban di sini kan? Udah. Yang kemarin Ya, Hah? jadi katanya Pak MS Kaban itu udah pindah ke partai lain Pak. Iya, Partai Umat. iya sekarang. Jadi udah nggak tahu tentang PBB. Partai Umat juga mendakwa dirinya zuriatnya Masyumi juga. Nanti kalau kita apakan ke PBB terlalu partisan nggak? Kecuali dia sifatnya saksi ya, kan umur 10 tahun. Tapi beliau juga pas kenal sama di Solekar kan. Kalau itu iyalah. Tapi dia sekarang apa? Anggota partai? Udah enggak, dari 2019 itu udah enggak. Oke. Dan katanya udah ngerasa udah tua jadi nggak ikut Mau di partai rumah lagi aja. gitu. Berarti kita katakanlah dia saksi ya? Ya, Pak Mujahidin? sepupu Kiai Soleh Iskandar. Kenapa sepupu ya? Kenapa nyamping? Kenapa nggak ke bawahnya? Jadi itu Pak Mujahidin itu sebenarnya opsi kedua sih Pak. Jadi awalnya tuh kita tuh mau siapa? Kalau Pak
ini Muslim, Pak Salim, Pak Haji Abu Salim, cuma nggak muridnya di ya belum sesuai standar, cuma kita nggak dapat dulu Pak dari beliau sibuk banget. Jadi kita Pak Mujahidin dapatnya dari Pak Mujahidin itu rektor UIK sekarang Pak. Oh, rektor. Ya, Iya. ya. Oh. sekarang Itu sekarang dari Bapak Haji Abu Salimnya Pak. Bagus sekali. Kenapa susah ya? Iya, banget. Sibuk banget. jadwalnya sibuk banget. Apa dia posisinya? Rektor haji, jadi rektor umroh juga. Jadi kan sering pimpin Kalau ini Bu Wiwi, itu keponakannya Soleh Iskandar. Iya. Cucu. Keponakan. Jaki baru ini Pak Jaki baru cucu dari anak terus cucu dari anak kedua. Cucunya cucu ya betul. Bukan cucu orang lain ya? enggak dong, kan tinggalnya juga waktu itu di rumah Pak Soleh Iskandar. Tapi sekarang udah pindah. Wiwi keponakan. Zaki. Nah dari ini ya kalau mau bicara Salah satu politik 1245. lebih kuat Sinuan. Iya. Betul lah. Lebih kuat Sinuan. Dari situ Pak. Nah ini banyak yang overlap nih. Walaupun dia rektor ya, nilai beritanya tinggi, name newsnya tinggi, dia kan rektor orang nomor 1. Cuma di isu ini nilai berita rendah. Betulnya, mau presiden pun kok bicara soal Iskandar juga dia nggak ngerti, nggak pas gitu. Nah kalau ini antara Wiwi dan Zaki, umurnya dari segi umur siapa? Wiwi. Wiwi, pernah ketemu memang? Udah, Kemarin rumahnya langsung Pak. Rumahnya. Ketemu sama Soleh Iskandar ya? Oh iya, aku pernah tinggal bareng. Oh. Pernah tinggal bareng juga Pak. Ya kalau itu Zaki nggak usah lah. Tapi yang punya dokumen-dokumennya Pak. Oh informan K aja jadikan. Informan K. Iya. Nanti kalau pengen wawancara overlap. Iya. Kita cuma emang minta foto-fotonya Ya, doang. ya. Berarti ini bukan target narasumber ya. Iya, salah ya Pak. Ini cuma informan K aja.